Oke, selamat siang semua. Ya, hari ini kita karena materinya juga udah selesai ya, kita bahas aja yang sedikit yang mengenai ujian akhir semester ya, atau penilaian akhir semester. Miss kasih tahu yang keluar itu Miss nggak ambil nggak semuanya ya, karena banyak banget. Ntar ada polimer, benzen, sama yang termasuk yang karbohidrat itu Miss nggak masukin ke semesteran. Jadi yang dimasukin tuh cuma yang kimia unsur termasuk yang radioaktif di situ ya. Kimia unsur, kalian bisa cek lagi di yang Google Classroom yang bagian kimia unsur. Terus yang kedua, untuk yang organiknya, yang kimia organiknya, Miss cuma ambil yang turunan senyawa alkana. Itulah yang apa namanya, yang karboksilat, ya, yang karboksilat dan ester, alkohol dan lain-lain itu. Pokoknya yang turunan senyawa alkana Miss masukin ke situ juga, kan itu udah banyak. Ya nanti jadi soalnya ada SPG ya, juga dengan ada esai gitu. Karena kan yang kimia unsur banyak teorinya ya, teorinya. Itu tinggal dibaca lagi. Terus kalau soal PG, walaupun misalnya itu soal PG, kalau ada yang hitungannya ditulis ya, di lembar jawabannya tetap ditulis. Misalnya ternyata kalau nomor yang teori sih nggak ada hitungan, nggak usah tulis cara. Cuma kalau yang pakai cara, tulis pakai cara gitu di lembar jawabannya. Nah, sekarang kita bahas yang kemarin-kemarin ya. Tadi juga Miss sudah bagi yang tadi ya, tabel mengenai yang unsur radioaktif buat perhitungan persamaan reaksinya. Nah, ini kita lihat dulu, ini jenis soal yang turunan senyawa alkana ya. Dilihat lagi ciri-ciri senyawa turunan alkana. Di sini dia bilang suatu senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul C5H10O ya, C5H10O. Berarti ini rumusnya adalah CnH2nO ya kan? Berarti kalau rumus seperti ini masuknya bisa aldehid atau alkanon atau keton. Nah, terus ditanya di sini menghasilkan alkohol sekunder setelah direaksikan dengan gas hidrogen dengan katalis NaBH4 dan tidak menghasilkan cermin perak. Dianya gas hidrogen, menghasilkannya alkohol sekunder. Kalau yang primer itu kan aldehid, sedangkan kalau keton itu baru yang menghasilkan sekunder, dan itu dipastikan lagi dengan identifikasi yang B-nya tidak menghasilkan cermin perak. Berarti kalau tidak menghasilkan cermin perak kan yang lebih bereaktif itu selalu yang atas ya, nomornya lebih atas yaitu si aldehid. Terus ditanya senyawa tersebut punya fungsi apa? Berarti senyawa tersebut kamu disuruh sebutin bahwa tadi termasuk ke alkanon ya, terus tulis gugus fungsinya. Gugus fungsinya berarti modelnya C gini kan. Nah, ini adalah gugus fungsi dari alkanon. Jadi ini soal yang modelnya analisa ya, analisa mengenai turunan senyawa alkana. Nggak cuma yang analisa, pokoknya semua yang kita pernah pelajari ya, kayak identifikasi gugus fungsi, terus tata nama semuanya ya, tata nama turunan senyawa alkana itu juga termasuk ke yang nanti keluar di ujian. Jadi kalian buka-buka lagi aja yang di Google Classroom-nya itu ya. Oke, ini contoh salah satu, ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut ya ke contoh soal yang lain. Nah, ini kita lihat di contoh soal yang lain. Nah, ini model reaksi yang untuk yang radioaktif. Nah, makanya tadi Miss suruh kalian buka lagi yang itu. Nah, ini modelnya seperti ini. Dalam reaksi inti 14,7 nitrogen ya, terus dalam kurung ada alfa. Berarti itu sinar alfa ya. Alfa di sini berarti ini adalah sinar alfa. Nah, terus habis itu koma, X-nya ada suatu sinar, suatu partikel kita nggak tahu apa, menghasilkan 17,8O. Berarti ini kalau ditulis ya, ini tulisannya itu sebenarnya seperti ini. 4. Nah, ini berarti tulisannya sebenarnya adalah 14,7. Kita tulis 14,7 N. Nah, nanti ditambah dengan si alfa. Ya kan, sinar alfa. Nah kan, sinar alfa tadi ini sudah
kasih ya sinar alfa itu isinya apa kan di situ nggak dikasih tahu di soal. Sinar alfa berarti atasnya itu adalah 4, bawahnya itu adalah 2 gitu. Nanti koma itu artinya langsung tanda panah dengan partikel X kita nggak tahu berapa. Pokoknya nanti ditambah dengan O 17 8. Nah, ini tinggal disetarain aja yang atas sama yang bawah ya. Ini kan 14. Ini kan 14 tambah 4, itu kan harusnya 18 totalnya. Nah, ini baru 17. Berarti supaya jadi 18, berarti ini tambahin 1. Nah, terus kita lihat yang bawahnya. Bawahnya ini 7. Terus habis itu 11 ininya 2. 7 tambah 2 kan 9. Harusnya 8 itu, ini baru ada 8. Berarti 8 supaya jadi 9, bawahnya di sini 1. Nah, jadi yang atasnya 1, yang bawahnya 1, itu masuknya kemana? Ya, berarti atasnya 1, bawahnya 1. Kalau lihat di tabel itu, kalian bisa lihat bahwa masuknya ke proton atau ke hidrogen satu-satu. Berhubung jawaban hidrogen nggak ada, berarti masuknya jawabannya yang proton. Jawabannya E ya, jadi 1X X di sini adalah proton. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau yang nomor 3 juga sama. Ya, 27 13 AL ditambah dengan 2N. Nah, N itu bukan N nggak tahu angkanya apa. N itu neutron. Neutron kalian bisa lihat di tabel tadi yang udah Miss kasih. Neutron itu notasinya adalah 1. Satunya atasnya 1, bawahnya 0. Nah, berarti Miss tulis ini 1, ini 0. Nanti menjadi sesuatu X yang kita nggak tahu, ditambah alfa. Nah, alfa ini kayak tadi ya, berarti kan nggak dikasih tahu, kita harus tahu alfa itu 4 dan 2. Udah tinggal disetarain nanti si X-nya. Berarti kalau atas, yang atas itu berarti tinggal kita hitung. Ya, yang bagian atas 27 tambah 2 kali 1 ya, karena ke depannya ada 2-nya, berarti 2 sama dengan, kita nggak tahu, si X-nya ditambah dengan 4. Gitu, ya kan? Nah, berarti 27 ditambah 2 ya, 29 sama dengan X tambah 4. Berarti X itu sama dengan 25. Gitu kan? Nah, berarti atasnya X ini 25. Terus yang bawahnya, berarti kalau yang bawah berarti 13 tambah 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0. Sama dengan si X yang kita nggak tahu yang untuk bagian bawah ditambah 2. Berarti X-nya sama dengan 11. Berarti angka bawah 11. Yang ditanya kan nomor atom dulu, baru nomor massa. Nomor atom itu diingat yang bagian bawah. Ini nomor atom. Nomor massa itu yang bagian atas. Berarti nomor atomnya adalah 11. Yang nomor massanya adalah 25. Nah, gitu. Ya. Nah, itu. Nah, ini cuma sedikit doang. Ini cuma yang bagian ngitung-ngitung yang ada di itu ya, di yang nanti muncul di ujian. Nanti yang muncul di ujian nggak cuma ini aja. Ya, jadi kalian pelajari lagi semua yang materi tadi. Cuma Miss nggak ambil banyak, cuma yang kimia unsur. Itu karena banyak banget teorinya ya. Terus yang kedua, di kimia unsur itu radioaktif. Terus yang kedua adalah yang senyawa turunan makanan. Jadi dilihat-lihat lagi gimana cara penamaan. Jadi yang nggak masuk tuh benzen, terus polimer, sama yang terakhir itu si yang karbohidrat, protein, lemak itu juga nggak masuk. Gitu. Ada pertanyaan sebelum akhiri? Jadi hari ini nggak ada tugas ya, karena kan kalian hari Rabu udah mulai ujian. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, berarti hari ini sampai di sini aja. Kalau kalian masih mau tanya sebelum itu bisa langsung Mbak Amis. Ya, misalnya ada yang nggak jelas sebelum ujian bisa tanya.